Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan, sumber kekuatan yang menjadi penuntun kehidupan kami memohon kiranya ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau yang menuntun kami, menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Ketakutan, ketidakpastian, kekhawatiran, maupun sukacita dan duka cita yang boleh kami lalui dalam hari-hari kami, kiranya kami selalu mengingat Engkau menyertai kami. Sehingga benarlah firman-Mu menjadi penopang kekuatan kami, agar kami senantiasa dikuatkan hidup di dalam Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis dari Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita memandang posisi, jabatan, atau kenyamanan yang kita miliki sebagai hasil jeripayah pribadi atau sekedar keberuntungan semata. Kita menikmati fasilitas yang ada dan merasa aman di dalam kehidupan atau istana kita, dalam kehidupan kita yang kita miliki masing-masing. Namun, perkataan Mordekai kepada Ratu Ester dalam ayat ini mengguncang kenyamanan tersebut dan membawa kita pada sebuah perenungan mendalam mengenai kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ester berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi ia adalah seorang ratu di kerajaan adidaya yang besar saat itu, hidup dalam kelimpahan dan keamanan. Di sisi lain, bangsanya sedang terancam pada pemusnahan yang massal. Secara manusiawi, pilihan logis dan aman bagi Ester adalah tetap diam, menjaga citranya dan berharap badai akan berlalu tanpa menyentuhnya. Namun Mordekai mengingatkan Ester akan sebuah kebenaran rohani yang tajam. Posisi atau jabatan adalah mandat, bukan cuma sekedar privilege atau kenyamanan bagi dirinya sendiri. Ada hal-hal yang penting yang dapat kita renungkan pada ayat ayat kita hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk melihat bahaya dari sikap hanya memperhatikan diri sendiri. Mordekai memberikan peringatan keras, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ini ingin memperlihatkan bahwa ada ketidakpedulian. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang dianggap sebagai penyelewengan dosa yang tidak kita sadari. Ketika Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang strategis, baik itu di tempat kerja, di tengah keluarga besar, atau di tengah masyarakat, dan kita melihat ketidakadilan atau kebutuhan yang mendesak, namun memilih untuk tidak memperdulikannya, menutup mata demi kenyamanan sendiri, sesungguhnya kita sedang mengingkari panggilan Tuhan. Diam di saat kita seharusnya bertindak adalah sebuah bentuk kelalaian rohani. Dan pada saat ini kita diajak untuk melihat kedaulatan Tuhan juga tidak bergantung pada diri kita sendiri. Bahwa Mordekai kembali berkata dengan iman yang teguh bahwa jika Ester menolak, pertolongan dan kelepasan dari pihak lain akan tetap timbul. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya tidak akan pernah gagal hanya karena ketidaktaatan satu orang. Tuhan Maha Kuasa dan Ia berdaulat. Dia bisa memakai siapa saja dan apa saja. Pertanyaannya, bukanlah apakah Tuhan sanggup menolong, melainkan apakah kita mau mengambil bagian dalam kehormatan untuk menjadi alat di tangannya. Jika kita menolak, kita tidak menggagalkan rencana Tuhan, tetapi kita kehilangan berkat kehilangan berkat dan kesempatan menjadi bagian dari sejarah karya keselamatannya. Dan kita diajak untuk boleh memperlihatkan Allah atau roh Allah hidup dalam kita, yaitu ketika kita boleh membaca. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini ingin mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, dengan segala pengaruh, dengan segala kepintaran, dengan segala profesionalisme, kekayaan, ataupun jaringan yang Anda miliki,
Tuhan menempatkan Anda di sana dengan sengaja. Mungkin Tuhan dalam berpikir yang demikian mengizinkan Anda mencapai posisi karir yang tinggi bukan hanya untuk kemakmuran finansial, melainkan agar Anda bisa menjadi suara kebenaran di perusahaan atau di tempat Anda berkarir atau di tempat Anda berada. Anda ditempatkan di lingkungan yang sulit justru untuk menjadi pembawa damai. Ada banyak hal bagaimana Allah boleh memperlihatkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Seperti Esther yang akhirnya merespon dengan keberanian iman, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ia sadar bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan nyawanya sendiri. Dan hari ini kita diajak, marilah kita mengevaluasi hidup kita. Jangan memandang posisi saat ini sebagai suatu hak atau kebetulan atau kenyamanan yang kita harus nikmati. Tapi lihatlah sekeliling, adakah yang boleh menjadi berkat bagi kehadiran kita? Adakah yang boleh menjadi perpanjangan tangan Allah untuk kita tolong? Adakah seseorang yang membutuhkan pertolongan yang hanya bisa diberikan oleh kita? Dan jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan mempersiapkan kita, melengkapi kita, dan menempatkan kita di tempat kita berada saat ini justru agar kita semakin memperlihatkan terang dan kesaksian hidup di dalam Dia. Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Allah yang sungguh amat baik akan kasih-Mu kepada kami. Kiranya kami semakin diteguhkan bahwa dimanapun keberadaan kami, apapun posisi kami sebagai orang yang bekerja, belajar, atau dalam profesionalisme, tanggung jawab kami, kiranya Engkau juga senantiasa meneguhkan kami agar boleh berdiri di dalam kejujuran dan kebenaran. Mempunyai hati yang sungguh untuk menolong, dan kami mempunyai hati yang sungguh untuk boleh bekerja di dalam Engkau. Sehingga benarlah bahwa apa yang telah kami miliki bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi itu merupakan sarana yang Engkau pergunakan bagi kami agar kami boleh menjadi bagian untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.